Oke, selamat datang di channel KDRT dan hari ini kita ada di BSD, tepatnya di ICE di Hall 10. Dan kali ini ada event The Elite Showcase. Nah, banyak mobil-mobil keren, modifikasi baik itu performance maupun outlook-nya ada di sini. Bahkan ada Larry Chen di sini. Nah, nanti kita lihat eventnya seperti apa dan ada mobil-mobil keren apa aja di dalam. Kalau bisa dan sempat kita bakal ngobrol sama Larry Chen-nya. Ikutin aja terus videonya. Oke, ini kita baru aja masuk, tapi kita belum sampai ke tiket box. Tapi di sini kita udah disuguhin dengan display-display mobil di sini. Dari mobil klasik sampai mobil legendaris seperti Evo. Dan di situ juga ada Civic Nova, tapi udah di-swap dengan K20. Nah, itu punya temen gue, punyanya si Ricky Dianto. Cuma gue nggak tahu ada Ricky Diantonya apa enggak. Kalau ada, kita bakalan review sekalian. Nah, bahkan di sini juga ada Kijang. Dipajang, terus juga di sini ada Chevrolet. Terus ada Holden juga. Nah, pasti di dalam jauh lebih menarik daripada ini. Nah, kita bakalan ke dalam, ke tiket box dulu yang pastinya buat ngambil tiket. Baru kita lihat di dalam ada apa aja. Oke, ini belum masuk ke dalam udah ketemu jagoan gue nih, Mas Rifat Sungkar. Yes. Mas, jadi gimana nih menurut lo eventnya nih? The Elite Showcase nih? Pecah banget. Pecah ya? Benar-benar pecah banget karena kemarin gue udah kesini kan. Oh, udah kemarin? Udah, and then di dalam tuh benar-benar kayak kalau kita datang ke Tokyo Auto Salon, ini kecilnya. Oke. Iya, jadi gue bilang sama Gatot, tahun depan 4 hall, nggak bisa 2. Oh, iya, kami merinding gue dengerin nih, 4 hall. Bener-bener kayak tas banget ya. Iya. Keren. Udah ini bakal lanjut ke dalam nih, Mas. Ini belum pernah lihat, gue bilang nanti belum pernah lihat. kita pilih warna, nanti kita chat Minggu depan mobil. sprint? Iya. Termek? Iya, tiap Siap. minggu balapan. Mantap. Eh? Oke, Mas. Oke, Thank see you. ya, thank you. Nih, gue balikin nih. Siap. Good luck. Oke, thank you, Mas. Ternyata nggak cuma mobil-mobil doang di sini, tapi ada motor-motor juga yang udah dimodifikasi, bahkan motor balap juga ada di sini. Jadi, ini motor-motor balapnya nih kayak seperti kita lihat ini ada Ducati Desmo Sedici nih. Kalau nggak salah ya, koreksi gua, anak-anak motor yang pada tahu ini Ducati apa. Terus itu juga kalau nggak salah itu yang dipakai buat dipakai MotoGP ya kalau nggak salah ya. Gue lupa apa namanya, Honda apa ya. Yang pasti itu 250 cc, tapi speknya beda banget. Karena waktu itu gue pernah nyoba ngegas doang lurus di Sentul. Waktu itu punyanya si Om Lukas, Engine Plus. Nah, ada Ninja juga, ada BMW juga. Wah, keren sih nih. Udah jadi nggak sabar buat masuk ke dalam. Oke, nih pas masuk ke dalam, jadi saking banyak mobilnya, gue juga nyari-nyari dulu kira-kira apa yang menarik buat gue. Yang menarik buat gue, menurut gue adalah spot di sini, yang dimana di sini ada mobil GR Yaris dari tim Gazoo Racing Indonesia, mobilnya Rian Nirwan, dan di sebelahnya juga ada mobil Glenn Nirwan yang katanya bakal dipakai balap. Cuma gue nggak tahu bakal dipakai balapnya ini di ISOM atau balap di luar, karena speknya gue nggak tahu. Ini kalau dilihat bentuknya sih kayaknya speknya TCR. Keren banget nih mobil. Jadi kalau waktu itu gue lihat di teasernya, di Instagramnya, di tes di sirkuit Ancol, nih mobil keren banget. Nah, di sini kalau kita lihat dari dekat, ini bodinya sih keren banget. Bener-bener udah dibikin wide body, dan di sini juga velgnya, bannya juga udah pakai ring besar dan ban yang lebar juga. Di sini kita lihat sampai bener-bener ke bagian bawahnya, side skirtnya juga udah memikirkan dari sisi aerodinamik. Nah, jadi kalau waktu itu, kalau kalian nonton video-video kita di sebelumnya, pada saat kita di JS Garage, kita ngebahas tentang AeroKit. Dan di mobil ini semua udah diaplikasikan. Tapi, yang kerennya adalah, walaupun dengan banyak peranti AeroKitnya, tapi mobilnya keren banget. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, dari penggunaan splitter, di sini juga canardnya, terus di sini juga ada air duct di sini. Itu semua menyatu di bumpernya. Jadi ini mobil keren banget. Dan kalau kita lihat di sini juga ini bahannya dry carbon ya, kelihatannya ya, dry carbon. Dan di sini ada 2 ventilasi besar yang buat ngebuang hawa dari mesin supaya pendinginan mesin jadi lebih maksimal lagi. Tapi yang pasti selain untuk pendinginan mesin, biasanya ini
juga memang untuk ngatur supaya drag anginnya juga jadi lebih sedikit. Biasanya buangan dari tabrakan angin di bumper depan akan dibuang di sini dan akan ngalir ke atap, begitu juga akan melewati wingnya untuk mendapatkan downforce yang maksimal. Oke, sayangnya ini kita nggak bisa ngeliat ke dalamnya, mungkin nanti kita akan cari akses supaya bisa ngeliput mobil ini secara detail. Nah, tapi kalau kita ngintip di sini, ini setirnya setir kiri, bukan setir kanan. Steeringnya juga bukan pakai steering bulat, steering itu yang model kayak GT3 gitu dan udah pakai pedal shift. Begitu juga ada brake bias, begitu juga PDM-nya juga udah rapi ada di tengah. Dan kita ngelihat di sini, kalau kita lihat intip dari kaca, itu bagian sasis dalamnya juga udah di reinforce semua. Ini keren banget sih mobilnya. Belakang juga ini udah dikembungin, udah ada white body juga, diambil dari pintu belakang sampai ke bumper belakang, panjang banget. Di sini, ini bagian sini, ini ada bagian kosong yang memang sebenarnya ini juga buat downforce, ngambil dari celah bagian wheel arch belakang untuk ngalir ke bagian belakang supaya anginnya lebih lancar lagi pembuangannya. Nah, terus desain wingnya juga ini keren banget. Udah kekinian ya desain wingnya. Jadi biasanya wing-wing itu kalau dari sini bracketnya nempel ke bawah. Nah ini tapi wingnya ini muter dan megangnya dari bagian atas. Keren banget. Di sini kita lihat untuk velgnya ini pakai ring 18 dengan ukuran ban 265/35 dan big brake kitnya ini pakai Alcon dan aduh keren banget ya. Kalau dilihat lebih detail di sini ini ada air duct-nya untuk pendinginan pengereman dan ini bahannya dry carbon. Ini baru proper race car. Oke, ini kebetulan mesinnya lagi dibuka. Jadi kita bisa lihat detail mesinnya. Nah kebetulan juga ada Om Lukas, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Om Lukas tentang mesin mobilnya. Om Lukas, jangan kabur dulu dong. Gue nanya-nanya panggil. Ayo, Om, ini kan ngomong mesinnya kebuka nih, ya kan? Yes. Lo kan engineer muda handal di Indonesia nih. Menurut lo, ini mesinnya konfigurasi ini seperti apa Om, kalau buat balap nih Om? Ya, ini sih mesin kecenderungannya modifikasinya nggak terlalu banyak. Oke. Kelihatannya nih, kelihatannya tahu ya. bukan gue yang bikin. Tapi transmisinya spesial banget nih. Transmisinya Kalau kayak gimana Om? kelihatan banget nih transmisinya sequential. Nah, ngomong-ngomong transmisi kayak gini, di bengkel lo kan juga udah mulai banyak nih pakai transmisi kayak gini kan? Ya, betul. Waktu itu kan lo pernah ngasih lihat gue tuh yang pedal shift kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu tuh biasanya kalau untuk upgrade kayak gitu, mesinnya juga mesti bener-bener yang, maksudnya kita gini, gearboxnya itu special order untuk mesinnya apa universal sih biasanya kayak gitu? Harus special order buat mesinnya. Oh, buat mesinnya dan ya? sama horsepower-nya mesti disesuaiin. Oke. Jadi kalau mesin-mesin gini ya nggak terlalu ekstrim dirubah karena standarnya aja nih HP-nya pasti udah gede. Oke. Itu udah 350 horsepower. Iya, Makanya betul. mereka nggak perlu banyak modif mesin. Tinggal transmisinya yang disesuaiin. Close ratio-nya, pengoperan giginya, nggak boleh ada putusnya, nyambung Oke. terus. Nah itu kita mesti ngobrol sama maker transmisinya. Oh, Gitu. makanya special order ya? Makanya spesial. Bener. Ini sih mesin sih emang nggak terlalu ekstrim, cuman transmisi dari angin masuk, buang semua arahnya justru yang gila banget, aero. Bener. Balance lah gue lihat. Ya Bener. lah. Tuh beda kalau yang bikin. kalau ngobrol sama engineer penilaiannya beda, langsung tentang teknikalnya bisa detail dijelasin gitu. Gitu. Siap Om, nih gue bakalan nunggu nih, katanya bakalan ada line up mobil balap dari Engine Plus yang bakal turun nih tahun ini. Ya mudah-mudahan dong. Iya dong, keren ya. Nemenin kakak Ican. Gue nggak tahu mobilnya apa. Siap kalau gitu, thank you Om ya. Lanjut. Thank you. Ntar dulu lagi. Selanjutnya nih kita akan lihat lagi lebih detail. Jadi ternyata bagian ventilasi yang ada di kap mesin ini juga ngebuang hawa panas dari bagian intercooler. Nah, biasanya mobil-mobil turbo intercoolernya itu ditaruh di bawah sini. Tapi ini intercoolernya ditaruh di atas. Dan di sini kita lihat di sini ada semacam ducting yang anginnya itu masuk dari grill depan. Dan ini langsung tertutup, nembak ke bagian intercoolernya dan hawa panasnya langsung kebuang ke ventilasi sini. Keren banget. Memang ya ini dibilang proper race car. Yang tadi Om Lukas bilang ini udah balance banget sebagai mobil balap. Nah, terus kita lihat di sini bagian inner fendernya ini juga udah dipotong sasisnya dan di sini inner fendernya udah pakai bahan dry carbon. Jadi udah bukan plat lagi di bagian sini. Otomatis ini akan
jadi jauh lebih enteng. Gua nggak tahu, nanti kita lihat detailnya. Bobotnya berapa sih sebenarnya dari mobil ini? Tadi gue juga baca-baca, horsepower-nya ini kurang lebih sekitar 340 horsepower. Dan ini adalah bener mobil yang dipakai balap TCR. Selanjutnya ada yang menarik lagi, di sini juga ada mobilnya Mas Rifat, Expander RP4-nya dia. Nah, ini kalau kita lihat kurang lebih sama ya. Kalau itu kan tadi memang mobil balap ya. Mobil memang untuk di sirkuit dan di aspal. Kalau ini memang mobil rally. Tapi mobil-mobil sekarang desainnya tuh mirip-mirip. Maksudnya dengan desain white body-nya, terus sistem aero kit yang udah menyatu dengan bumpernya. Dan di sini kita lihat bedanya, kalau di sana bagian white body-nya di sini bolong. Jadi kepake juga untuk airflow supaya bekerja lebih maksimal. Nah, tapi kalau di mobil Mas Rifat ini memang white body tapi di sininya nggak bolong. Nah, selanjutnya pada bagian fender belakang ini juga udah di white body, kurang lebih sama, mirip. Cuma balik lagi, ini nggak bolong nih pada bagian sini. Jadi angin yang masuk melalui rear arc ini nggak kebuang. Gua rasa kenapa nggak dibikin seperti itu? Mungkin memang untuk balap rally nggak ngebutuhin downforce yang maksimal. Seperti halnya pada mobil-mobil balap yang dipakai di sirkuit. Oke, ini ketemu sama pembalap andalan kita, drifter andalan kita, drifter internasional. Yuk, ngapain yuk? Di mana yuk? Ya, gua ada mobil di situ, gua taruh. Oh, mobil lo ada di situ ya? Mobil Nanti kita lihat. Tim kita ada S13 V8. Oke. Terus kita lagi juga mantau acara RC Drifting di sini. Nah, ini menarik nih. Iya. Lo jelasin sedikit dong tentang RC Drifting. Apa? Ini kompetisi apa cuma lagi main-main aja nih di sini nih? Ini kompetisi. Jadi Oke. ini pertandingan, udah 2 hari pertandingannya. Sabtu sama Minggu, nah ini last day-nya. Finalnya nih? Final, ya beda event tapi... Oh, beda event? Beda hari. Oke. Yuk, nanya dikit dong tentang RC Drifting ini. Ini kalau penilaiannya ini sama nggak sih kayak drifting beneran? 100%, gue biasa bilang 80%-an hampir sama lah. Oh gitu? Apa hal yang bikin beda? Paling visual beda, gerak-gerakannya mungkin ada yang berbeda-beda dikit. Tapi overall-nya sama mobil beneran tuh sama. Oke. Penilaian poin-poinnya juga sama ya? Penilaian poin-poinnya sama semua. Hampir sama. Siap. Nah yuk, ini ngobrol dikit nih. Ini kan Kejurnas Drifting udah dekat nih. Iya. Kira-kira tim lo gimana nih untuk Kejurnas tahun ini? Bakalan ikut full apa enggak? Tahun ini kita ada 2-3 mobil. Ya kita coba untuk full lah, pastilah ya. Harus dong, ya kan? Ya kan? Sponsor kenceng ya full. Full ya. Jadi yang mobil yang di display ini juga bakalan ikut turun nih? Ya display cuma buat demo car. Oh, demo. Masih ada 3 lagi mobil dan 3 Silvia yang bakal turun. Oke, siap. Sukses kalau gitu tahun ini yuk. Siap. Thank you. Oke, siap. Oke, selanjutnya di belakang gua nih ada Evo 9 kayaknya. Nah, menarik lagi, ini ada aero kit yang langsung kita bisa bandingin dengan mobil balap yang sebelumnya. Nah, kalau dulu atau mobil-mobil time attack biasanya pakai aero kitnya kanarnya seperti ini. Nah, ini bikinan Voltex. Kalian bisa lihat di sini. Ini nggak menyatu dengan bumper. Jadi di sini ada bagian splitternya, terus ada kanarnya 2 di sini atas dan bawah. Tapi ini tidak menjadi satu bagian dari bumpernya. Ini terpisah, ini add-on. Seperti ini. Nah, jadi kalau kalian nonton di vlog-vlog kita sebelumnya, di mobil 86 yang dibangun sama JS Garage, ini juga kanarnya pakai add-on seperti ini. Tetap keren, tapi memang ya itulah perkembangan zaman ya. Desain pun terus berubah dan improvement dari perkembangan aero juga semakin bagus desain-desainnya. Selanjutnya di sebelah Evo 9 tadi yang pakai kanard, di sini ada Evo juga, tapi ini berbeda. Ini adalah Evo Wagon dan ini jarang banget di Indonesia. Di sini ada mobil Estilo dengan body kit Pandem. Ini salah satu body kit favorit gua untuk dipasangin di Estilo. Mesin ini juga udah pakai mesin B18 atau B20 gua nggak tahu, yang pasti ini B series. Dan yang pasti yang menarik di sini adalah body kitnya sih. Keren banget, apalagi juga dengan warna putih, putihnya juga pas lah dengan mobil ini. Ini orang ini. Halo Mas. Siap. Bro. Nah, gua mau nanya tentang event ini dong bro. Jadi bagaimana event ini terinisiasi nih bro di tahun ini? Kalau terinisiasi sebenarnya kita udah mau jalan dari 2020. Oke. Kepentok pandemi, jadi mundur. Oke, iya betul. Ke 2023. Kalau ngomongin masalah acara, ada banyak yang lumayan berbeda dari 2019. Betul. 2019 kan kita juga bikin rally showcase. Tapi di 2019 booth-nya nggak sebesar ini. Iya. Nah,
kenapa kita bikin banyak booth dan banyak produksian? Karena kita pengen sebenarnya kita naikin si industrinya. Betul. Kita mau jadi semi exhibition. Setuju. Hanya bukan showcase doang. Iya. Nah di sini kita juga disponsorin sama Pertamina Passrod, sama BCA, sama yang teman-teman yang lain, Mexico segala macam. Jadinya kita bisa lebih besar nih. Iya. Nah mudah-mudahan sebenarnya nih terinisiasi gara-gara ini udah banyak banget teman-teman yang kayak bikin dong. Benar. Nah, kita kenapa kita bikinnya jadi dari November, kita jangan majuin jadi Februari, karena kita pengen kick off-nya di hari showcase. Benar. Ini pecah banget sih menurut gua, Bro. Mudah-mudahan ke depan bakal lebih gede lagi, bukan cuma satu hall doang nih. Amin. Ini kan 2 hall, Mas. 2 hall ya? Oh iya, 2 hari. hall. Sorry, bukan 1 hall. 2 hall aja. Kita pengennya sih karena ngelihat teman-teman juga udah antusiasnya banyak. Iya. Mobilnya rapat-rapat, mudah-mudahan kita agak longgarin jadi hallnya mana aman. Iya, betul. Terus belum lagi juga sekarang juga banyak parts aftermarket juga udah ada di sini, Bro ya. Iya, benar. Iya. Sebenarnya kita pengen membangun kerjasamanya antara owner mobil dan si para penjual barang aftermarketnya ini. Oke. Siap. Yaudah, mudah-mudahan ini lancar, eventnya sukses sampai malam ini. Thank you, Bro. Terima kasih banyak udah hadir. Siap, thank you banget. Oke, selanjutnya yang menarik lagi di sini ya balik lagi mobil dengan aero kitnya. Dan di sini kita lihat ini memakai Canard juga, tapi desainnya berbeda dengan Evo yang sebelumnya kita lihat. Nah di sini kalau kita lihat splitternya lebih panjang dari Evo yang sebelumnya yang tadi warna merah. Dan di sini Canardnya cuma pakai 1. Kalau tadi kayaknya memang itu bikinan dari Voltex ya. Kalau ini kayaknya gue nggak tahu ini modifikasi lokal atau buatan dari mana. Yang pasti ini desainnya berbeda dan mempunyai fungsi yang hampir sama. Di sini splitternya panjang, terus di sini ada Canard dan di sini juga lebih ditutup lagi. Biasanya ini fungsi di sini ini adalah fungsi untuk menambah reinforcement. Jadi pas ketika Canardnya ini kena dragging dari angin, Canardnya juga nggak flexing, jadi dia tetap stiff dan bisa mengalirkan angin dan membuat draggingnya jadi lebih sempurna. Oke, selanjutnya di belakang gue di sini ada Evo 6 edisi Tommy Mäkinen. Nah di sini kita lihat sampai detail liverynya juga ada sponsornya nih, jadi benar-benar dibikin outlooknya seperti mobil rally. Meskipun ini bukan mobil rally, mewakili lah ya dari dari outlooknya, dari liverynya, ini keren banget. I have one question for you. Sure. Okay. For the first, you are very famous in Indonesia, and I have one question for you. What your impression of this event and car culture in Indonesia? I think the answer really is something that I've been repeating all week. Despite all the challenges and the hoops that you guys have to jump through to modify these cars and enjoy these cars and drive them on the street, persistence is key. You know, the skill level is super high and the passion is there, and that's what makes it work. And that's why this show is so successful, and that's why there's an audience for it, and there's so many people that come bring their cars, and also so many people that come and check out the car culture here. Yeah, it really is incredible. Thank you. Yeah, no worries. Oke, thank you. Thank you so much. Oke, segitu aja vlog kita kali ini, dan tadi kita juga udah ngobrol sama Rizwan dari penyelenggara event ini juga. Tadi alhamdulillah kita dapat kesempatan ngobrol langsung sama Larry Chen, dan dia udah memberikan kesan-kesan tentang event dan kultur dari modifikasi yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram KDR Team 22 dan gue Ican99, begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.